Dalam video ini saya akan membahas beberapa soal post-test fisiologi jantung yang ternyata masih banyak salah, jadi konsepnya masih belum dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak salah dijawab oleh mahasiswa yang mengikuti proses, jadi akan saya bahas satu persatu pada slide-slide berikutnya. Pernyataan pertama, kumpulan sel otoritmis yang mengendalikan frekuensi kontraksi ventrikel per menit adalah nodus AV. Pernyataan ini salah. Mengapa? Karena pada jantung normal, yang mengendalikan frekuensi kontraksi jantung adalah nodus SA. Meskipun ventrikel mendapatkan impuls listrik melalui nodus AV, tapi sinyal yang didapatkan berasal dari nodus SA. Jadi nodus AV di sini hanya berfungsi untuk melewatkan impuls listrik, tapi bukan menjadi impuls listrik utama yang menentukan frekuensi kontraksi ventrikel per menit. Kecuali jika SA node-nya rusak, barulah nodus AV yang mengambil alih. Yang kedua, periode diastolik jantung diawali oleh fase pengisian cepat. Pernyataan ini salah. Mengapa? Kita perhatikan di gambar yang ada di sisi kiri, ventricular diastol dimulai dari relaksasi isovolumetrik. Perhatikan juga pada gambar berikut ini. Lihat, diastolik jantung dimulai pada saat tekanan di ventrikel semakin menurun meskipun volumenya tidak berubah. Ini adalah relaksasi isovolumetrik. Jadi bukan pengisian cepat ya, fase yang paling awal di diastolik jantung, melainkan relaksasi isovolumetrik baru pengisian cepat. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang memengaruhi curah jantung. Berikan tanda centang pada hal-hal yang bisa meningkatkan curah jantung. Nomor 36, peningkatan aliran balik vena. Ya, ini benar. Kenapa? Karena dengan meningkatnya aliran balik vena, otot jantung akan semakin tegang. Ingat, pada batas-batas fisiologis, semakin tegang otot jantung, maka semakin kuat kontraksinya. Kontraktilitas meningkat, maka stroke volume akan meningkat. Selain itu, peningkatan aliran balik vena juga menyebabkan terjadinya refleks band bridge, jadi tidak hanya kontraktilitas saja yang meningkat, tapi heart rate juga akan meningkat. Yang kedua, vasokonstriksi arteriol sistemik. Ini tidak meningkatkan curah jantung, justru bisa menurunkan. Mengapa? Karena vasokonstriksi arteriol sistemik menyebabkan peningkatan resistensi perifer, yang menyebabkan peningkatan afterload. Yang ketiga, penurunan waktu pengisian jantung. Waktu pengisian jantung ini disebut juga sebagai filling time. Jika filling time semakin pendek, maka jumlah darah yang kembali ke jantung juga semakin sedikit. Karena darah kembali yang ke jantung sedikit, maka regangan pada otot jantung semakin kecil. Akibatnya, kontraksinya semakin lemah. Yang keempat, iskemia jantung. Nah, kalau jantung mengalami iskemia, kekurangan oksigen, otomatis dia tidak bisa mendapatkan cukup sumber energi untuk melakukan mekanisme excitation, contraction, coupling. Ingat, ada dua hal yang dibutuhkan, yaitu ATP dan kalsium. Jadi kalau terjadi iskemia, jantungnya kekurangan oksigen, tidak bisa melakukan metabolisme aerobik untuk menghasilkan ATP, maka kontraktilitasnya juga akan terganggu. Yang keempat adalah rangsangan nervus vagal. Ini juga salah, jadi tidak meningkatkan curah jantung. Nah, untuk membahas tentang rangsangan nervus vagal ini, kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi nervus vagus atau bentuk jamaknya nervus vagi adalah nervus kranial yang membawa sinyal parasimpatis dari medula oblongata menuju ke jantung. Tepatnya di lokasi sel-sel pacemaker jantung, yaitu SA node dan AV node. Sehingga jika nervus vagi ini dirangsang atau nervus vagus ini dirangsang,
Yang terjadi adalah peningkatan stimulasi parasimpatis. Kita ingat kembali bahwa stimulasi parasimpatis ini dapat menyebabkan efek kronotropi dan dromotropi negatif. Jadi dia akan menurunkan curah jantung. Kemungkinan adik-adik salah memahami karena tadi saya membahas mengenai Bainbridge reflex. Bainbridge reflex itu adalah refleks yang terjadi akibat regangan reseptor di atrium jantung yang kemudian ditransmisikan ke medula oblongata, itu pusat persarafan otonom di otak, melalui nervus vagus. Kemudian sinyal itu dikembalikan ke jantung melalui nervus vagus dan serabut saraf simpatis. Tapi efeknya terhadap nervus vagus adalah dia menurunkan tonus vagal. Sementara pada serabut saraf simpatis dia meningkatkan stimulasi simpatis. Sehingga pada Bainbridge reflex terjadi peningkatan heart rate dan kuat kontraksi. Ini berbeda dengan rangsangan nervus vagus yang pada dasarnya adalah peningkatan stimulasi parasimpatis. Kemudian pernyataan berikutnya yang masih banyak salah dipahami adalah efek utama stimulasi sistem saraf simpatis adalah menurunkan kuat kontraksi otot jantung. Jika tidak ada kata-kata utama, misalnya salah satu efek stimulasi sistem saraf parasimpatis adalah menurunkan kuat kontraksi, maka pernyataan ini benar. Namun di sini pernyataannya adalah efek utama. Kita perhatikan nervus vagus itu persarafannya lebih banyak di atrium dan di ventricle di atrium di sekitar SA node dan AV node. Sehingga efeknya terutama adalah kronotropi dan dromotropi pada heart rate dan pada kecepatan konduksi. Efeknya terhadap kontraktilitas jauh lebih kecil dibandingkan efeknya pada frekuensi denyut jantung dan kecepatan konduksi listrik jantung. Sehingga pernyataan ini salah. Demikian penjelasan saya mengenai soal-soal yang masih banyak salah, semoga bisa dipahami dengan baik.